berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rise and God. Saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena kita sangat percaya dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan damai sejahtera, sukacita, ketenangan hati, dan istirahat yang baik. Saudara-saudara, apapun yang menjadi pergumulan dan masalahmu saat ini, percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Tuhan peduli dengan hidup kita, Tuhan ingin menolong kita. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua, mengundang kita semua, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini janji yang luar biasa? Kita patut percaya dan mengimaninya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena lewat pengorbanan Yesus Kristus kami diberi kehormatan, kemuliaan hidup yang luar biasa untuk boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa rasa takut, karena Engkau sudah menjadikan kami orang-orang yang benar oleh darah Yesus Kristus. Bapa di surga, kami membawa semua pergumulan, masalah, beban berat yang kami alami saat ini. Kami sangat percaya firman-Mu bahwa di dalam hadirat Tuhan kami akan mendapatkan kelegaan. Dalam hadirat Tuhan kami akan mendapatkan pertolongan. Kami tidak perlu menanggung semuanya sendiri karena Engkau Bapa yang baik akan memberi kami kekuatan, akan mengangkat kami dan membawa kami ke tempat di mana kami boleh menikmati anugerah kemenangan. Kami persembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kiranya nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Tuhan. Ketika kami datang, ketika kami menghampiri Engkau Tuhan, ada ketenangan yang kami rasakan. Ada sukacita melimpah yang kami rasakan. Sebab kami percaya Engkau hadir melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Kau mendengar hadir di sini memulihkan hati.
Saudara-saudara, saya akan bacakan ada satu pergumulan dari salah satu saudara kita. Dia menuliskan seperti ini. Pak Pendeta, tolong doakan untuk keluarga kami agar terjadi pemulihan. Karena kami punya satu orang tua sudah mulai lemah badannya dan sering sakit. Lalu ada perbedaan di antara kami, saudara-saudara. Tetapi tidak ada titik temu sehingga antara kakak adik justru saling menyalahkan. Dan sampai sekarang ada beberapa yang justru saling tidak tegur sapa. Sebenarnya ini sebuah permasalahan yang banyak terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang tidak ada kesepakatan, tetapi mestinya tidak saling tegur sapanya itu yang mestinya nggak terjadi ya. Karena perbedaan pendapat kan wajar saja. Dan ini keinginan yang baik sebenarnya, bagaimana bisa merawat orang tuanya dengan baik. Itu kan berarti ada kerinduan yang baik ini antar saudara. Karena ada begitu banyak anak yang tidak peduli bahkan dengan orang tuanya. Dibiarkan saja orang tuanya sepertinya nggak punya lagi anak-anak yang menaruh perhatian. Tetapi menjadi salah karena tidak ada titik temu bagaimana seharusnya kita terhadap orang tua kita. Sampai tidak tegur sapa, berarti ada konflik. Mungkin ada yang kesal, ada yang marah, pendapatnya nggak didengar yang lain, atau mungkin ada hal-hal yang lain, saya nggak mengerti. Tetapi kita akan sharingkan permasalahan ini karena sering terjadi ya. Nanti akan kita doakan pergumulan saudara itu tadi ya. Bagaimana ketika ada potensi konflik, ada perbedaan, karena mulai ada yang kecewa, pendapatnya nggak didengar, tidak dihormati, merasa tidak dihormati, atau tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat bahkan gitu. Ada berbagai perbedaan antara saudara, itu akhirnya mulai saling marah satu sama lain, mulai terjadi konflik. Bagaimana kita tidak sampai seperti ini sebagai sebuah keluarga? Ini kan sangat penting sekali. Bahkan kalau bisa jangan sampai terjadi konflik dalam keluarga. Untuk sesuatu yang baik harusnya tidak perlu konflik kan? Ya, seharusnya memang tidak perlu konflik ya Pak, asal ada kesepakatan, mungkin ada pembicaraan. Nah tapi kalau sudah terjadi Pak konflik itu di dalam keluarga itu Pak, gimana caranya untuk meredakan itu Pak? Meredakan konflik yang udah pernah terjadi, itu gimana? Jadi Pak? supaya tensinya turun semua ya? Iya semua. Marahnya betul, mulai reda semua. Pernah terjadi itu konflik dari Abram dengan keponakannya. Jadi ada konflik keluarga ini antara Abram dan keponakannya. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, ini sangat menarik sekali, ada konflik yang terjadi. Abram sudah ada di tanah Kanaan, kita tahu bahwa ada keponakannya yang ikut nih, namanya Lot. Lot diberi kesempatan juga sama Abram untuk menggembalakan, untuk mengembangkan ekonominya secara mandiri. Makanya kemudian lahan yang terbatas itu ternyata terlalu sempit bagi mereka karena mereka sudah punya gembala, punya kawanan domba. Ya, ayat pasal 13 ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Terjadi konflik karena apa? Ada perkelahian karena lahannya terbatas, sementara ternaknya makin lama makin banyak. Baik ternaknya Abram maupun ternaknya keponakannya, Lot. Semakin banyak ternak, semakin banyak gembala. Semakin banyak gembala berarti yang berinteraksi di lahan yang sama itu semakin banyak. Ini kan seperti dalam sebuah keluarga ya. Kadang-kadang kalau pas suami istri saja masih berdua, potensi konfliknya ada tetapi nggak terlalu besar. Tetapi coba kalau sudah ada lagi di rumahnya, ada mertuanya, ada
sepupunya, ada siapa lagi, ngumpul satu rumah, kemudian punya anak lagi, anaknya 5 lagi, bahkan 10 lagi. Jadi ngumpul satu rumah bersama-sama begitu. Potensi konflik semakin besar. Karena ada interaksi, ada kepentingan yang kadang-kadang bersinggungan. Ini yang terjadi dengan Abram dan keponakannya. Ada konflik. Tetapi Abram tidak mau membiarkan konflik ini berlarut-larut. Kalau mau menang-menangan, Abram di posisi yang menang. Karena dia yang membawa Lot. Lot ikut dia. Dia bisa aja suruh keponakannya pergi, meninggalkan dia, jauh-jauh dari dia. Bisa, tetapi dari sisi hubungan keluarga, konfliknya tidak reda. Nanti bisa kemana-mana tuh. Bisa tambah repot. Abram akhirnya coba menyelesaikan, meredakan konflik itu. Kita perhatikan beberapa ayat ini memberi kita satu gambaran iman, bagaimana kita mendapatkan prinsip iman yang sangat baik untuk menolong kita bagaimana meredakan sebuah konflik dalam keluarga kalau itu terjadi. Yang pertama, kita harus mau memprioritaskan hubungan lebih dari perbedaan. Ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham memprioritaskan hubungan persaudaraannya. Kita ini kerabat, kita ini keluarga. Gak pantas lah kalau kita ribut, kita berkelahi, termasuk pegawai-pegawai kita juga berkelahi. Itu nggak baik. Abraham tipe orang yang tidak menjadikan sebuah masalah yang utama lebih dari hubungan persaudaraannya. Ketika orang memprioritaskan hubungan lebih dari masalah yang terjadi, selalu ada alasan untuk meredakan setiap konflik. Selalu ada alasan untuk meredakan kekecewaan, kemarahan, supaya bisa berdamai, supaya tidak ada keributan lagi. Kenapa konflik bisa berlarut-larut? Mengapa kakak adik bisa ribut terus nggak selesai-selesai? Mengapa orang tua dan anak ribut terus? Mengapa suami istri ribut terus nggak selesai-selesai? Sepertinya justru itu menjadi gaya hidup. Ribut kok gaya hidup, kan? Sepertinya dinikmati, kalau nggak ribut itu jadi nggak enak, gitu kan? Enggak, ini kan bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada masalah, masalah ini dianggap lebih penting daripada hubungan antar saudara, hubungan satu sama lain di keluarganya. Termasuk dengan sahabat. Kalau hubungan lebih penting, maka masalah tidak boleh merusak hubungan. Memang masalah bisa berpotensi menimbulkan konflik. Karena ketika ada masalah itu sama-sama sensitif kan, secara emosi sama-sama sensitif. Kadang-kadang juga sama-sama melindungi diri, tidak mau disalahkan. Makanya ada perkataan dan sikap yang saling menyerang, bisa saja saling menyalahkan ketika ada masalah. Tetapi ketika mulai sadar, secepatnya menyadari itu, harus jadikan hubungan lebih penting dari masalah. Jangan jadikan masalah lebih penting dari hubunganmu. Kalau tidak mengutamakan hubungan, maka masalah akan merusak rumah tangga kita, merusak persaudaraan kita sebagai kakak dan adik, merusak persahabatan kita. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa Abram ini demi meredakan konflik yang terjadi supaya tidak berlarut-larut perkelahiannya, maka dia ngalah. Ngalah bukan karena dia lemah, ngalah bukan karena dia takut. Ngalah karena dia tadi mengutamakan hubungan dan mengutamakan keharmonisan dengan keponakannya ini. Sudah, kamu pilihlah mana yang kamu suka. Padahal yang diberi janji
tanah Kanaan itu sebagai tanah perjanjian kan Abram, bukan Lot. Lot kan hanya ikut dia. Jadi kalau kita berkata soal hak yang memiliki hak itu adalah Abram. Lot itu hanya nebeng. Tetapi Abram tidak mau keponakannya hidupnya juga jadi susah. Dan Abram mengutamakan hubungannya sebagai keluarga tetap harmonis. Ya sudah, kalau begitu kamu pisah dari saya, kamu cari saja tempat yang menurut kamu paling suka mana. Yang bagi kamu itu kamu paling cocok yang mana. Disuruh milih. Luar biasa kan? Ini paman yang luar biasa nih. Begitu rela, udahlah. Risikonya coba. Kalau Lot memilih tempat yang paling baik, mungkin dia rugi. Ternyata yang dipilih memang seperti itu tuh. Lot memilih tempat yang kelihatannya taman seperti surga ini, seperti Taman Eden itu, indah sekali ini. Tetapi Abraham tahu betul karena dia percaya tempat ini Tuhan yang memberi. Tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa merebut janji Tuhan dalam hidupku. Itu yang diyakini oleh Abraham. Makanya dibiarkan saja, kamu boleh pilih. Mengalah, padahal punya hak. Ini menanggalkan hak luar biasa. Apa yang membuat hidup kita akhirnya menikmati keselamatan, menikmati anugerah, memiliki hidup baru, memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus Kristus juga sudah menyerahkan haknya. Padahal dia layak untuk dimuliakan di tengah-tengah umat manusia. Dia yang ilahi, rela datang kepada manusia yang berdosa, umat kepunyaannya. Bukan sebagai raja, tetapi sebagai hamba, sebagai manusia yang sama dengan kita. Bahkan yang paling rendah sebagai manusia, tidak punya apa-apa. Yesus menyerahkan haknya, mengosongkan dirinya. Untuk apa? Supaya manusia yang berdosa bisa berdamai dengan Allah. Tuhan kita sudah memberi kita anugerah seperti itu, Tuhan kita memberi teladan. Ada banyak masalah keluarga tidak selesai karena tidak ada yang mau ngalah. Yang tua berkata, harusnya yang lebih muda dong yang minta maaf. Aku ini lebih tua, harusnya kamu nurut sama aku. Baca ini, para orang yang merasa dirinya lebih tua, lebih senior, dan menuntut yang lebih muda untuk ngalah. Baca ayat ini harusnya ditegur. Abram justru yang ngalah. Padahal dia punya hak. Kalau ingin masalah konflik keluarga itu selesai, persaudaraan selesai, harus ada yang ngalah. Jadi bukan soal yang lebih tua atau yang lebih muda. Enggak. Tetapi siapa yang hatinya lembut dan lebih percaya firman Tuhan daripada perasaan dan masalah yang terjadi. Atau kalau dari orang Jogja bilang, sing waras ngalah. Siapa yang ngalah? Yang waras duluan aja. Artinya yang bisa meredakan emosinya dulu. Orang yang hatinya dilembutkan lebih dahulu oleh firman Tuhan. Orang yang tahu kebenaran firman Tuhan mengalah demi terjadinya keharmonisan keluarga, terjadinya penyelesaian dalam sebuah masalah. Yang ketiga, kenapa Abram bisa bersikap seperti itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-12 nih. Abram, ayat 11 dulu ya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
tempat yang dipilih Lot tadi, kalau kita baca ayat 10 itu menarik. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu tempat yang begitu indah kelihatannya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang dipilih oleh Lot adalah apa yang kelihatannya menarik dalam pandangan matanya. Tetapi Abram melihat tanah Kanaan bukan karena berdasarkan penglihatan lahiriahnya, tetapi penglihatan imannya. Tanah itu tanah yang disediakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, milik pusaka yang diserahkan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk keturunannya. Makanya Abraham bisa menerima keadaannya, apa saja yang terjadi, dia merasa aman saja. Konflik itu nggak selesai-selesai karena orang merasa nggak aman dengan dirinya kan. Nah kalau saya minta maaf, saya dianggap salah. Nah kalau saya ngalah, nanti saya semakin diperlakukan dengan cara yang jahat. Saya semakin diperlakukan semena-mena. Kalau saya ngalah, nanti bagian saya diambil lebih banyak lagi. Saya dapat, hidup saya jadi lebih susah. Ada perasaan tidak aman, sehingga tidak percaya akan rencana Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu, kalau kita ingin masalah konflik kita menjadi reda, hubungan kakak dan adik bisa menyelesaikan konfliknya, orang tua dan anak bisa menyelesaikan konfliknya, suami dan istri konfliknya juga bisa reda diselesaikan dengan cara yang baik, atau antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain yang sudah ribut sekian lama bisa berdamai kembali karena bisa meredakan emosinya dan mulai menyelesaikan konfliknya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham, ini luar biasa. Pertama, prioritaskan hubungan lebih dari masalah yang terjadi. Yang kedua kita juga mesti belajar dari Abraham, mengalah bukan karena lemah, tetapi mengalah karena memberi kesempatan supaya hubungan itu kembali harmonis. Dan yang ketiga, hiduplah seperti yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Imani, apapun yang terjadi, sebenarnya kalau Tuhan yang sudah menetapkan itu menjadi milikmu, tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya. Bagian yang terbaik tetap Tuhan berikan kepada kita. Miliki rasa aman seperti itu karena janji Tuhan, bukan rasa aman karena ada seseorang yang mungkin sikapnya kelihatannya mencurigakan dan ingin merebut sesuatu dari kita. Enggak, rasa aman kita karena kita percaya janji Tuhan itu yang paling baik untuk hidup kita. Amen. Saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami konflik dengan saudara, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, atau dengan sahabat, jangan biarkan konflikmu itu berlarut-larut. Justru saudara akan kehilangan bagian terbaik dalam hidupmu. Berkat Tuhan akan banyak terhambat, tidak mengalir, tidak bisa saudara nikmati. Karena saudara membiarkan hati tetap diwarnai dengan kemarahan, diwarnai dengan kepahitan, saudara tidak mau berdamai dengan orang lain. Dari sisi kita, mari ambil keputusan. Bagaimana konflik bisa selesai? Sedapat-dapatnya jika bergantung pada dirimu, berdamailah dengan semua orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami hubungan yang retak, sedang konflik, kakak dan adik, orang tua dan anak, suami dan istri, sahabat dengan sahabat, konflik apapun yang sedang terjadi, itu membuat mereka tidak nyaman tinggal di rumah, mereka tidak nyaman ketika bertemu. Tetapi sesuai firman-Mu Tuhan, kami belajar dari Abraham, bagaimana dia memiliki jiwa yang besar untuk meredakan konflik yang terjadi.
Padahal dia orang yang punya hak, dia lebih tua dari Lot. Tetapi hatinya begitu luas untuk bisa memberikan kedamaian dalam hubungannya dengan keponakannya ini. Biarlah hati yang seperti itu yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara yang saat ini sedang menghadapi konflik dengan siapapun. Hati yang merasa aman, hati yang damai, hati yang mengutamakan hubungan lebih dari masalah, yang rela mengalah supaya hubungannya kembali harmonis. Tuhan beri kelembutan hati kepada saudara-saudara ini untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa bersikap yang positif, bersikap yang baik, memperbaiki hubungan yang baik dengan orang-orang di mana dia sedang konflik saat ini. Apalagi ketika keributan itu terjadi oleh sebab hal-hal yang sebenarnya baik, seperti yang diseringkan saudara di awal tadi, karena ingin merawat orang tuanya. Motivasi yang baik, tetapi ternyata bisa menimbulkan keributan, menimbulkan hubungan yang tidak baik. Tuhan sembuhkan setiap hubungan-hubungan yang rusak. Tuhan jamah supaya kembali dalam keluarganya ada damai sejahtera. Konfliknya boleh diredakan, diselesaikan. Suami istri boleh kembali damai. Orang tua dan anak boleh kembali damai. Kakak dan adik boleh kembali damai. Sahabat dengan sahabat boleh kembali damai. Karena firman Tuhan menjamah hati kami, memperbaharui hati kami, membebaskan hati kami dari kekecewaan, dari kemarahan, dari kebencian, dari egoisme yang mementingkan perasaan dan kepentingan sendiri. Ketika hati kami ada damai, ketika hubungan kami dengan saudara, dengan anggota keluarga yang lain menjadi damai, kami sangat percaya kerukunan kami menjadi alasan Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Mu dalam keluarga kami. Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati pernikahan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Karena di dalam keluarga kami hidup rukun satu sama lain. Setiap masalah-masalah yang ada tidak kami biarkan berlarut-larut, berubah menjadi konflik yang berkepanjangan. Kami sangat percaya akan janji-Mu Bapa. Kami mau taat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sangat percaya juga ketika hidup damai sejahtera ini berlaku juga dalam kehidupan gereja di mana Tuhan tempatkan. Gereja kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal, ketika kami sebagai anggota masyarakat juga hidup dalam damai sejahtera, itu menjadi tempat di mana Tuhan akan alirkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan, termasuk masalah hubungan, konflik apapun, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, asal kita punya hati yang lembut untuk mengikuti apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, kalau saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kesehatan, masalah apapun yang sedang saudara hadapi, saudara membutuhkan sahabat doa. Saudara boleh mengirimkan pokok-pokok doa ke nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti